Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin. Segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah mustami'in, para muhibbin, para pecinta kajian, penuntut ilmu di mana saja berada, baik yang ada di radio di frekuensi 14183.0 maupun yang bergabung di Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya kita di dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan-kemudahan urusan-urusan kita terutama di Sayyidul Ayyam ini. Mari kembali sama-sama kita lebih banyak untuk bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita jalan kemudahan-kemudahan urusan dunia sampai negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kembali pada kesempatan di hari Jumat ini di dalam kajian materi pembelajaran ilmu tajwid dasar ya. Dan bahasan kita pada pertemuan yang lalu sudah masuk dalam pembahasan waqaf ya dan ibtidah. Bahasan yang termasuk suatu hal yang sangat penting walaupun sedikit mengulang bahwa pembahasan waqaf dan ibtidah ini di dalam pembelajaran ilmu tajwid sebenarnya adalah pembelajaran ilmu tersendiri. Pembelajaran waqaf dan ibtidah bahkan para ulama banyak sekali mengulas tentang bab waqaf dan ibtidah ini. Bahkan kitab-kitabnya lebih banyak daripada kitab-kitab pembelajaran ilmu tajwid. Maka dari itu ini juga salah satu dari dua hal yang kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah, tajwid yang makna tartil itu adalah tajwidul huruf. Yang pertama, kita mempelajari dan membiasakan untuk membaca huruf-huruf hijaiyah Arabiyah dengan bertajwid, memperbagus, memperjelas bunyi-bunyi hurufnya agar tidak terjadi kesamaran, bahkan mungkin tertukarnya antara satu huruf dengan huruf yang lain
Yang lebih fatal adalah menyebabkan kesalahan pada makna arti yang mungkin dimaksud A tapi menjadi B. Ini yang tidak diharapkan, ya. Dan yang kedua, bahwa tartil itu wa ma'rifatul wuquf, yaitu secara tidak langsung agar kita mempelajari tentang makna itu, tentang makna. Karena wa ma'rifatul wuquf, mengetahui di antara tempat-tempat berhentinya, berhenti yang baik, jangan sampai salah maknanya. Itu tidak lain kalau kita nggak tahu tentang makna artinya, ya otomatis kita akan berhenti asal saja. Gitu. Maka bagi kita yang belum mengetahui, maka jadi kita seperti halnya muqallid saja, ya ngikut sajalah. Ada mushaf Al-Quran yang ada di rumah kita, yang kita beli, yang kita suka. Nah itu ada tanda-tanda rumus-rumus wakaf. Nah kita ngikutin aja udah di situ, berhenti di situ, mulai di situ. Apalagi sekarang banyak mushaf Al-Quran yang wakaf dan ibtidah, ya. Itu menjadi suatu kemudahan buat kita yang umum yang tidak mengetahui secara detail tentang makna, arti, maksud dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kita bisa berhenti di sana, kita bisa memulai pada tempat yang sudah ditandai. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mempelajarinya dan berikan kemudahan untuk bisa mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke materi buku dulu, ke materi buku tambahan materi sampai halaman berapa? Ada yang nyatat? 176. 175, 176. Ya. Kemarin sampai 176 ya. Waqaf intidhari. Waqaf intidhari. Itu kemarin sudah kalau nggak salah ya. Sekarang kita masuk waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari. Halaman 177 ya. Sudah dibuka? Ya, kita langsung saja saya bacakan. Waqaf ikhtibari. Ikhtibari secara bahasa artinya memberi keterangan yang berasal dari kata khabara, yaitu memberi keterangan, ya. Sedangkan menurut istilah ialah huwa ay yaqif ala kalimatin bi bayanil maqtu'i wal mawsuli aw bi su'ali mumtahinin aw ta'limul qari kaifa yaqif, yaitu berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan al-maqtu, kalimat yang terpotong, dan al-mausul, kalimat yang bersambung, atau karena pertanyaan seorang penguji. Ya, jadi ketika kita talaqi musyafahat, kita bertemu langsung kepada guru kita, kita baca, maka guru kita atau seorang penguji dia bisa berkata kepada qari yang membacanya, yang sedang belajar, bagaimana cara mewaqafkannya, bagaimana cara berhentinya ketika penguji mengatakan berhenti, coba waqaf di situ. Nah, seperti itu. Ini waqaf ikhtibari. Misalnya
Ya, di dalam buku itu disebutkan misal contoh. Misalkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Misal seperti itu. Maka penguji mengatakan coba waqaf pada lafaz ibnai, misalkan gitu ya. Watlu alaihim naba'a ibnai, misalkan seperti itu. Di dalam tulisannya. Nah, dalam ayat di atas ketika kita berhenti watlu alaihim naba'a ibnai, maka ini tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan pengajaran atau percobaan. Ini kira-kira yang belajar paham apa enggak nih? Berhenti di situ bagaimana berhentinya atau bagaimana cara bacanya? Ya. Maka dari itu wakaf yang seperti itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja di dalam rangka untuk menguji, mengetes gitu ya. Jadi kalau terpaksa harus diwakafkan juga, maka kalimat tersebut seharusnya dibaca menjadi ibnain atau dibaca ibnain ya. Jadi kalau misalkan berhenti di kalimat tadi ibnai ya. Ini dengan jalan apa? Menambahkan huruf nun ya pada ujung lafaz ibnai. Namun apabila lafaz tersebut dibaca bersambung dengan lafaz berikutnya atau kita nggak berhenti diwasal diterusin pada lafaz tadi ibnai tadi, maka huruf nunnya hilang dan kita membaca sebagaimana tertulis yang ada di dalam mushaf. Jadi kalau misalkan kita lanjut, maka terbacanya watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq ila akhir ayat gitu. Tapi kalau misalkan kata penguji berhenti di ibnai, ya gimana cara berhentinya? Watlu alaihim naba'a ibnain, seperti itu. Nah, ini namanya waqaf ikhtibar. Dalam rangka apa tadi? Menguji saja. Karena memang kembali kepada asal kata gitu, kembali kepada asal kata. Kadang-kadang huruf itu dibuang sesuai dengan dalam bacaan imam riwayat gitu. Kadang-kadang bisa jadi ditukar huruf, bukan arti tertukar, maknanya tetap sama gitu ya. Maknanya tetap sama. Ada huruf yang berbeda bacaannya. Misalkan saja pada alladzina yu'minuna, ada yang baca dengan alladzina yu'minuna. Ada yang harokatnya berbeda, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang baca dengan siratal ladzina an'amta alaihimu. Seperti itu ya. Jadi wakaf ikhtibari ini para jamaah sekalian rahimakumullah adalah hukumnya jaiz, boleh-boleh saja. Tadi di dalam rangkanya ya, dalam rangka menguji. Misalkan saja pada ihdinas siratal mustaqim. Coba berhenti di ihdina. Kalau dia berhenti ihdinas, salahnya ihdina, misalkan seperti itu. Ya, menguji, mengetes saja. Jadi manfaatnya apa? Waqaf ikhtibari ini pada satu sisi bermanfaat untuk menerangkan khabar
bahwa bisa jadi pada suatu lafaz ada huruf yang tidak tampak bila lafaz tersebut dibaca wasal atau terus, dan dengan cara waqaf ikhtibari ini kita dapat mengetahui keberadaan huruf tersebut. Tentu pembelajaran ini akan lebih jauh, lebih jelas dipelajari, dipahami buat orang-orang yang memang memahami ilmu tafsir, ilmu qiraat, para ulama-ulama ahlu fikih. Nah, seperti itu. Jadi itulah gunanya kita belajar kepada guru. Kita talaki baca satu-satu huruf tiap-tiap ayat agar ketika kita baca ada penambahan wawasan. Kita bacanya seperti itu, ada tulisan bacaannya itu kok bacanya begono, begini, begitu ya. Itu fungsinya belajar bertalaki. Ya. Karena kalau kita tidak belajar, maka otomatis kita akan baca asal baca saja. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi wakaf ikhtibari ini ya hukumnya jaiz, boleh-boleh saja. Dalam rangka tadi ya, dalam rangka tadi. Dan ada sisi manfaatnya juga. Selanjutnya yang keempat adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari. Nah, wakaf ikhtiyari ini nanti terbagi lagi nih, gitu. Wakaf ikhtiyari ini terbagi lagi. Apa itu ikhtiyari? Ikhtiyari berasal dari kata khayara yang berarti memilih, berarti memilih. Menurut istilah huwa ay yaqsuda li dzatihi min ghairi urudi sababin minal asbab. Waqaf yang disengaja atau yang dia pilih, bukan karena suatu sebab seperti sebab-sebab di atas ya. Sebab-sebab di atas kan macam-macam tuh. Tadi ikhtibari, sebab diuji, ya. Ada intizari, dengan sebab ada beberapa kumpulan macam bacaan. Dia pengen baca dengan beberapa macam wajah, seperti itu. Ada waqaf idtirari, karena mendadak, karena terpaksa, ya. Dan lain-lainnya. Nah, untuk wakaf ikhtiyari ini ya, wakaf yang dipilih dengan sengaja oleh seorang qari untuk menghentikan bacaan Al-Qur'annya pada suatu lafaz atau kalimat yang ingin dia berhenti di situ. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, pilihannya untuk wakaf pada lafaz atau kalimat tersebut bukan karena alasan idtirari atau darurat, bukan karena alasan intizari menunggu, bukan karena alasan ikhtibari memberikan keterangan. Jadi keputusannya untuk wakaf semata-mata merupakan pilihan hatinya sendiri. Ini namanya wakaf ikhtiyari. Sama kayak bahasa kita kan ada bahasa ikhtiar tuh ya, usaha ya. Ikhtiar usaha. Usaha kita sendiri bagaimana mau menanggulangi, bagaimana mau berusaha, bagaimana mau mencari jalan keluar. Nah, ikhtiar bahasanya. Nah, dalam wakaf kita mau berhenti di mana nih? Gitu ya. Nah, itu wakaf pilihan. Jadi disengaja oleh para qari untuk menghentikan bacaan Al-Qur'annya yang dia pengen pilih berhenti. Itu namanya wakaf ikhtiyari. Ya.
Nah, para jamaah, kalau tadi ada iltirari darurat hukumnya jaiz, ada intizari hukumnya jaiz, boleh-boleh saja ya. Ada ikhtibari jaiz, boleh-boleh saja. Untuk wakaf ikhtiari ini terbagi lagi ya. Terbagi lagi hukumnya jadi 4. Jadi berapa? 4 ya. Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, ada wakaf qabih ya. Tentu enggak saya bahas terlalu banyak panjang lebar di forum ini ya. Secara umum saja, secara teoritis, ada wakaf tam di ikhtiari, ada wakaf kafi di ikhtiari, ada wakaf hasan namanya, ada wakaf qabih. Jadi ada wakaf ibtidak tam, ada wakaf ibtidak kafi, ada wakaf ibtidak hasan, ada wakaf ibtidak bisa jadi qabih. Apa itu maknanya satu-satu? Ya, kita bahas. Ya, kita bahas secara ringkas saja. Ya, karena teori ya teori, dengerin aja dulu dah. Dengerin dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, wakaf ikhtiyari yang tam. Wakaf tam. Secara bahasa tam itu artinya sempurna, ya, sempurna. Tam. Waqaf tam menurut istilah ialah al-waqfu ala kalimatin lam yata'allaq ma ba'daha biha wala bima qablaha la lafzan wala ma'nan. Ya. Berhenti pada kalimat yang sempurna yang tidak ada lagi kaitannya dengan kalimat atau ayat sesudahnya maupun sebelumnya, baik secara lafaz maupun maknanya. Jadi wakaf tam ini biasanya terjadi pada akhir ayat atau kisah. Kisah ya bisa kita. Jadi kalau mungkin dalam bahasa Indonesia apa ya? Paragraf lah. Akhir paragraf gitu. Jadi dengan demikian lanjutan ayatnya pun menjelaskan suatu keterangan atau kisah yang baru. Jadi wakaf tam ini sempurna, udah nggak ada hubungannya lagi udah secara lafaz ataupun makna. Udah selesai bahasannya. Menuju bahasan yang lain gitu. Itu namanya tam sempurna. Bahasanya kisah baru lah, kisah yang baru. Gitu. Merupakan hal yang baik sekali jika seorang qari memilih menghentikan bacaannya pada wakaf tam ini ya. Apalagi misalkan dia selesai membaca atau tasdik membaca dengan kotok. Selesai bacanya shadaqallahul azim. Selesai membaca artinya nggak terusin lagi. Maka ini wakafnya tam sempurna udah gitu. Wakafnya sempurna. Contoh.